Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena kita dari Ramadan sampai hari ini baru berjumpa, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kita di bulan Ramadan dan juga bulan Syawal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di penghujung bulan Syawal. Berarti sebentar lagi kita akan menghadapi bulan-bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum. Karena Ashhurul Hurum itu dimulai daripada bulan Dzulqa'dah. Bulan depan kita sudah bulan Dzulqa'dah. Kemudian disusul dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian disusul dengan bulan Muharram. Jadi 3 bulan berturut-turut yang kita akan song-song ke depan, itu disebut dengan Ashhurul Hurum. Makanya temanya menyambut bulan Hurum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya Ashhurul Hurum itu ada 4. Yang 3 bulan berturut-turut tadi, dimulai dari bulan depan Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Yang satu terpisah, yang disebut dengan bulan Rajab, bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Mungkin bagi yang suka menggunakan penanggalan Hijriyah, pahamlah nama bulan Hijriyah ya. Kecuali yang kajiannya pakai Masehi, yang mungkin tidak hafal biasanya. Tapi harusnya seorang muslim lebih hafal bulan-bulan Hijriyah dibandingkan Masehi. Kenapa? Karena ada hukum-hukum ibadah di situ. Hukum-hukum ibadah yang terkadang dalam bulan-bulan tertentu itu sangat dianjurkan Allah dan bernilai pahala besar. Nah, salah satunya adalah bulan Hurum. Baik, kita akan mulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah At-Taubah 36. Di dalam surah At-Taubah 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan saat Allah menciptakan langit dan bumi dan sudah menjadi ketentuan adalah 12 bulan. Baik Hijriah atau Masehi pasti 12 bulan. Lah dari 12 bulan ini Allah kecualikan ada 4 bulan yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan hurum. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan sekali-kali kalian
berbuat zalim di 4 bulan ini. Penamaan Ashhurul Hurum ini itu juga disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Jadi saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah ketika haji terakhir beliau, Hajjatul Wada, beliau mengumpulkan para sahabatnya, kemudian bertanya, atadruna ayu yaumin hadza? Tahukah kalian hari apa ini? Maka para sahabat sebagai adab mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul terdiam sesaat, sehingga para sahabat menyangka Rasul akan mengganti nama hari itu. Maka Rasul pun mengatakan, alaysa yaumun nahri, bukankah ini hari nahar? Maksudnya hari penyembelihan kurban. Maka sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul. Kemudian Nabi bertanya lagi, ayyu syahrin hadza? Tahukah kalian kita berada di bulan apa? Maka para sahabat terdiam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, bukankah ini adalah bulan Hurum? Karena kita tahu Rasul haji di bulan Dzulhijjah, dan bulan Dzulhijjah satu di antara bulan Hurum. Ya, Rasul memberikan nama akan bulan-bulan Hurum itu berdasarkan lisannya. Apalagi dikuatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Bukhari, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna zaman qad istadara alaikum kahayati yawma khalaqas samawati wal ardh. As-sanatu 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram war Rajabul Mudhar bainal Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya waktu itu akan terus berputar, kata Nabi. Dan itu dimulai saat Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa waktu itu akan berputar dari hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, balik lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hitungan bulan dalam satu tahun itu 12. Dari 12 bulan itulah kemudian ada yang disebut dengan bulan-bulan Hurum. Kemudian Rasul menyebutkan namanya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Inilah bulan yang berturut-turut letaknya. Kemudian Rasul mengatakan yang satu terpisah itulah Rajab, yang terdapat pada sebelum Jumadil Akhir dan setelahnya Sya'ban. Dari hadis-hadis yang dijelaskan para ulama di sini menunjukkan bahwa dalam satu tahun itu ada bulan-bulan istimewa bagi kita kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu itu terkadang menciptakan makhluk-makhluknya, kemudian dari makhluk itu Allah pilih siapa yang paling utama. Contoh umpamanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan air, maka tidak ada yang istimewa dari air itu melebihi Zam-Zam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan tanah di permukaan bumi, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan tanah Mekah yang disebut dengan Ardul Harb, bumi Harb. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan batu-batu yang ada di bumi, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Hajar Aswad. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan Jibril, karena Jibril sayyidnya para malaikat, pemimpinnya para malaikat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari, tidak ada yang lebih istimewa melebihi hari Jumat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, tidak ada yang lebih mulia kecuali para nabi. Bahkan di antara para nabi tidak ada yang lebih mulia melebihi Rasul kita Muhammad SAW.
Lah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan, maka tidak ada yang lebih mulia dibandingkan bulan-bulan ini setelah bulan Ramadan adalah bulan-bulan Hurum. Jadi kemuliaan bulan Hurum itu setelah bulan Ramadan, dari 12 itulah bulan-bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslim. Makanya mulai bulan depan kita masuk pada bulan istimewa. Kenapa sangat istimewa bulan ini? Inilah yang kita akan bahas supaya kita bisa menyongsong bulan-bulan Hurum ini dengan baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya dalam surah Al-Baqarah 194. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan asy-syahrul haram bisy-syahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaihi wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dibalas dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka boleh engkau menyerang mereka. Barang siapa yang menyerang kamu, maka boleh engkau menyerang mereka. Tetapi bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Ayat ini turun ketika Nabi SAW hendak melakukan umrah pertama kali. Umrah Rasul berapa kali? 4 kali. Rasul itu umrah 4 kali. Lah umrah yang pertama itu disebut umrah qadha, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Jadi Nabi SAW membawa 100 sahabat berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk melaksanakan umrah. Tetapi ketika berada di perbatasan, Rasul sudah mengambil miqat, sudah menggunakan kain ihram. Tiba-tiba datang utusan dari orang-orang musyrik Arab, Abu Jahal CS, dan mengatakan jangan melangkahkan kaki ke Mekah. Kalau engkau wahai Muhammad dan para sahabat melangkahkan kaki ke Mekah, maka kami akan menyerang. Lah kejadian ini menjadikan geram para sahabat. Kami ini datang untuk umrah, bukan untuk perang. Kenapa akan diserang? Akhirnya kemudian terjadilah dialog. Rasul mengutus delegasi, mereka pun mengutus delegasinya, kemudian berdialog, tetapi tidak ada keputusan apapun. Tetap dilarang, tidak boleh masuk. Sampai akhirnya kemudian Rasul mengutus Utsman bin Affan. Karena tahu bahwa Utsman bin Affan itu sahabat yang dicintai baik saat dia jahiliyah ataupun setelah masuk Islam. Utsman itu, dan sangat dimuliakan oleh orang jahiliyah. Kenapa? Karena Utsman ini lembut orangnya. Bahkan di masa dia belum masuk Islam, dia kan orang kaya. Dengan kekayaannya dia suka bersedekah, dan jarang orang kaya ahli sedekah. Sehingga Utsman itu sangat disukai oleh orang-orang musyrik. Makanya Nabi SAW atas saran Umar, utuslah Utsman. Akhirnya diutus Utsman. Tapi setelah diutus tak balik-balik, sehingga muncul kabar bahwa Utsman dibunuh. Disitulah Nabi SAW kemudian marah dan memerintahkan para sahabat untuk membaiat, yang disebut dalam sejarah dengan bai'atu asy-syajar, baiat di bawah pohon Ridwan. Untuk apa? Membalas darah Utsman. Sebenarnya Utsman tidak terbunuh, dan Rasul tahu Utsman tidak terbunuh. Cuman Rasul ingin menguji para sahabat, kesetiaan para sahabat. Akhirnya kemudian sahabat pun berbaiat kepada Rasul untuk siap menuntut darah Utsman. Lah ketika kemudian melihat para sahabat nampak setia kepada Nabi SAW, akhirnya kemudian yang terakhir delegasi yang diutus oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW, barulah kemudian terjadi kesepakatan.
Lah kesepakatan itulah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Lah perjanjian Hudaybiyah ini sebenarnya 99% itu merugikan kaum muslim. Tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Tapi Nabi SAW lebih menerima perjanjian itu untuk kemaslahatan Islam ke depan. Akhirnya kemudian Rasul sepakat untuk tidak umroh tahun itu. Tetapi dalam perjanjian itu Nabi SAW membubuhkan bahwa dia harus diizinkan umroh tahun depan. Kemudian dituangkan pada perjanjian itu. Akhirnya Rasul SAW merintahkan para sahabat untuk menyembelih dan mencukur kepala mereka supaya bisa mengganti kain ihramnya. Maka setelah itu Rasul pulang ke Madinah, tidak jadi umroh. Makanya umrohnya disebut umroh qadha, umroh Hudaybiyah. Kemudian tahun depannya disebut umroh qadha. Lah, ketika Nabi SAW tercegat, tidak boleh kemudian masuk ke tanah haram, dan orang-orang musyrik Arab hendak menyerang, disilah ayat ini tuh. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Bulan haram dibalas dengan bulan haram. Pada dasarnya bulan haram itu tidak boleh perang. Tapi karena mereka sudah membuat ulah dengan mengisukan bahwa Utsman terbunuh, harus ada qisas lah. Orang yang dibunuh ya harus ada pembalasan. Siapa yang membunuh dibunuh. Kemudian Allah mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Kalau mereka berani menyerang kamu di bulan Hurum, maka kalian pun boleh menyerangnya, tapi tidak boleh memulai peperangan. Makanya kenapa kemudian bulan Dzulqa'dah disebut Dzulqa'dah itu? Karena Qa'dah itu artinya duduk. Bulan duduk-duduk bahasa kita. Duduk-duduk tidak boleh perang. Ya. Jadi saking mulianya bulan itu sampai dilarang tidak boleh ada peperangan. Sampai pun sekiranya seandainya ada seseorang itu dibunuh orang tuanya, bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, tapi kejadiannya di bulan Hurum, maka tidak boleh ada qisas. Dibiarkan dulu sampai keluar bulan Hurum, baru terjadi qisas. Lah sedemikian mulianya bulan Hurum itu sampai, makanya bulan itu disebut Dzulqa'dah. Bulan duduk-duduk tidak boleh perang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau kita kembali kepada ayat surah At-Taubah yang tadi saya baca, ya, surah At-Taubah ayat 36. Di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan Hurum ini. Kata Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dan ini menunjukkan kemuliaan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan juga bulan Rajab atau disebut dengan Asyurul Hurum. Sampai Imam Qatadah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang yang berlaku kezaliman, orang yang berlaku kezaliman, kata beliau, maka dosanya akan dilipat gandakan kalau dilakukan di bulan-bulan Hurum, walaupun berlaku dosa itu dilarang di bulan-bulan yang lain. Jadi seandainya seseorang itu melakukan perbuatan dosa di bulan Dzulqa'dah atau di bulan Dzulhijjah atau di bulan Muharram, melakukan dosa di 4 bulan ini, Allah akan lipat gandakan dosanya. Contoh namanya orang berzina. Bulan apapun berzina itu dosa besar, tidak boleh dilakukan. Tetapi kalau Anda berzina di 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan Hurum, maka dosa zinanya akan dilipat gandakan. Berdusta itu di bulan apa saja dilarang. Tapi kalau sampai berdusta di bulan-bulan Hurum, maka dosa dusta itu akan dilipat gandakan.
berjudi, minum khamar di bulan apapun dilarang. Tapi kalau Anda berjudi, minum khamar di bulan-bulan hurum, maka dosanya akan dilipat gandakan. Ini sebagai memuliakan bulan hurum, kata Imam Al-Qatadah rahimahullahu ta'ala. Bahkan Imam Al-Qurtubi menyebutkan sebagaimana orang yang berlaku dosa dilipat gandakan apabila dilakukan di bulan-bulan hurum, maka siapapun yang beramal saleh, siapapun yang beramal saleh, maka sama juga akan dilipat gandakan pahala. Artinya ini kesempatan. Jadi kalau nanti kita sampai di bulan Dzulqa'dah dalam beberapa hari ke depan, contoh umpamanya sedekah. Sedekah di bulan apapun itu berpahala. Tetapi kalau seandainya kita lakukan sedekah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Muharram, maka pahala sedekahnya akan dilipat gandakan. Seseorang sholat sunnah selain daripada sholat wajib, sholat sunnah di bulan manapun berpahala. Tetapi kalau kita kemudian sholat sunnah di bulan-bulan hurum, maka pahala sholat sunnah itu dilipat gandakan. Mau duhanya, mau witirnya, mau tahajudnya, mau tahiyatul masjidnya, mau sholat sunnah wudunya, sebutkan sholat sunnah apapun. Dan begitu seterusnya. Umroh umpamanya di bulan Dzulqa'dah, tapi biasanya kerajaan Saudi sudah nutup, tidak boleh, karena sudah masuk haji gitu. Seandainya kita bisa umroh di bulan Dzulqa'dah, maka bulan Dzulqa'dah kalau kita umroh, maka pahala umrohnya dilipat gandakan. Maka kiaskan kepada semua amalan. Coba bayangkan kemuliaan bulan-bulan hurum ini. Jadi kalau dosa kita lakukan dilipat gandakan dosanya, kalau amal saleh dilakukan maka akan ditingkatkan pahalanya. Itulah kemuliaan bulan-bulan hurum. Dan ini menunjukkan bahwa kemuliaan Islam kepada kita, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulan-bulan ini untuk meraih pahala sebanyak-banyak. Karena begini ikhwan, sering saya katakan, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia di awal penciptaannya, mulai Adam, Nuh, Ibrahim dan begitu seterusnya, Allah anugerahkan kepada mereka usia panjang. Adam saja usianya hampir 1000 tahun, karena yang 60 tahunnya diberikan kepada Nabi Daud. Jadi Adam itu ditakdirkan usianya 1000 tahun. Tapi satu hari Adam itu bermimpi. Dalam mimpinya diperlihatkan umatnya. Rupanya dari salah satu umatnya itu dia melihat ada seseorang yang bercahaya dahinya. Kemudian Adam berkata kepada malaikat Jibril, itu siapa? Maka Jibril mengatakan, itu dari umatmu, namanya Daud. Kemudian Adam mengatakan kepada Jibril, itu berapa usia orang itu? Maka Jibril mengatakan bahwa usianya hanya sampai 60 tahun saja. Kemudian Adam, kenapa tidak digenapkan saja menjadi 100 gitu ya? Akhirnya kemudian Jibril mengatakan, memang sudah takdirnya 60 tahun dia harus meninggal. Kata Adam, kalau begitu genapkan usia orang itu 100 tahun, ambil 40 tahun dari usia. Jadi Adam itu harusnya 1000 tahun, karena dikasihkan 40 tahun dari usia Daud 60 tahun, sehingga usia Adam itu menjadi 960 tahun. Karena yang 40 tahun diberikan kepada Daud. Setelah kemudian Adam pun menua dan sudah waktunya ajal datang. Jadi malaikat maut datang kepada Adam dan mengatakan, ya Adam, Allah perintahkan aku mencabut nyawa. Nabi Adam lupa. Kemudian dia mengatakan, bukankah Allah memberikan usia kepadaku 1000 tahun? Ini kan baru 960 tahun, masih ada sisa 4 tahun. Kenapa kok cepat kali datang? Di sini Adam lupa. Maka kata malaikat maut, bukankah yang 40 tahun kau sudah kasihkan? Dan Nabi Adam disebut al-insan. Maka siapapun kemudian yang lupa, ya wajar kalau kita turunan Adam. Antum antar istri ke pasar,
kemudian ditaruh di pasar antum pulang. Ya. Istri nyari-nyari, kan, nelpon antum pulang lobet kan. Baru ingat duhur nih. Istri dan nyerocos. Kenapa ditinggal? Bilang sama istrinya, wajar saya ini turunan ada. Gitu jawabannya. Saya ini insan manusia lupa gitu ya. Supaya tidak ngamuk-ngamuk, tapi tetap punya ngamuk biasanya. Tapi dari sini menunjukkan bahwa usia umat dulu itu panjang-panjang. Contoh Ibrahim alaihi salatu wassalam lah yang sudah generasi keberapa. Disebutkan di dalam hadis Bukhari, di mana Nabi SAW mengatakan, kana ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu thamani wa ikhtatana bil khut. Dulu Ibrahim itu waktu dikhitan, disunat, itu usianya berapa tahun? 70 tahun. Karena ikhtatana Ibrahim 80 tahun. Usia dia samanun 80 tahun. Dan disunat menggunakan kampak. Disunat menggunakan kampak. Zaman dulu kan belum ada suntik ini ya, pakai kampak lah apalagi. Tapi jangan bayangkan kampaknya gimana. Tapi yang jelas bahwa Ibrahim itu disunat di usia dia samanun, ya 80 tahun. Ya tentu 80 tahun Ibrahim bukan 80 tahun di zaman sekarang. Kalau 80 tahun di zaman sekarang kan sudah kakek buyut. Kalau disunat susah juga, atau tua kan, ya, susah lah kan udah tua. Ya mungkin kalau dia mu'alaf ya. Tetapi kan dari sini menunjukkan bahwa usia umat dulu itu kan panjang-panjang. Tidak ada yang pendek. Tetapi sunnatullah, memang Allah sudah memberikan sunnah kauniyahnya. Bahwa manusia itu semakin jauh dari Adam, pertama usianya semakin. Dulu Adam panjang tubuhnya itu sampai 60 hasta. Lebarnya 7 hasta. 1 hasta itu setengah meter. Berarti kalau 2 hasta 1 meter. Kalau 60 hasta berarti 30 meter. Ya, 30 meter tingginya ada. Ini berapa bangunan ini? 2 ruku ini. 2 ruku itu 15 kali 30 meter Pak Iqbal. Ini ada 30 meter. Pelintangnya 15. Berarti kali 2. Panjang sekali. Ya itu kalau dibuat baju ngabisin bahan. Kan bahannya harus banyak. Makanya di Arab itu ada replika itu bajunya Nabi Adam, jubahnya Nabi Adam 30 meter. Katanya nanti di surga kita kayak sama juga dengan Nabi Adam. Makanya jangan sedih yang pendek. Nanti di surga akan tingginya seperti Nabi Adam. Lebarnya 7 hasta berarti 3,5 meter. Tingginya 30 meter. lebarnya 3,5 meter. 3,5 meter kan 7 hasta. Nah, lebar ini 3,5 meter. Ya kan? Ada lah. Ya kurang lebih lah kan. Segini lebar badannya, tingginya, ya tidak mungkin badannya sebesar atom tingginya 30. Ya. Yang listrik kan, mesti kan lebarnya kalau 3,5 meter wajah badannya, tingginya 30. Wow. Kalau makan berapa? Kalau makan sudah bakul tuh kan. Iya, mungkin 30 kilo satu hari. Nabi Adam. Sampai di Saudi itu kan ada sepeda Nabi Adam kan. Kan besar tuh di Jeddah tuh ya. Rupanya dari Jogja. Hadiah ya, dari Jogja untuk Saudi. Dibuat sepeda besar. Intinya bahwa tinggi manusia itu semakin jauh dari Adam semakin pendek. Dan usianya pun semakin pendek. Nah ketika usia semakin pendek secara otomatis maka amalannya tidak banyak. Mau banyak amal gimana usianya pendek? Secara logika ketika amalannya sedikit berarti pahalanya tak banyak. Lain dengan umat dulu, kemungkinan beramal soleh itu banyak karena apa? Usianya panjang. Ya logikanya bisa meraih pahala sebanyak mungkin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita kaum muslimin.
sekalipun usia kita pendek-pendek, termasuk postur tubuh kita pendek, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya dengan memberikan bulan-bulan kepada kita, yang dengan bulan-bulan itu kita bisa beramal saleh, di mana amal saleh yang kita lakukan di bulan-bulan tertentu itu bisa menandingi pahalanya umat sebelum kita yang panjang usianya. Lah kemudian salah satunya adalah adanya bulan-bulan hurum. Adanya bulan-bulan hurum di sini. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin wal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ingin saya tekankan pada pertemuan kali ini bicara tentang bulan-bulan hurum ini adalah kalimat tadi yang disebutkan dalam surah At-Taubah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berlaku zalim di 4 bulan itu, karena dosanya dilipat gandakan. Ada perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan-perbuatan dosa. Ya, zalim itu kan ada 3 macam. Ada zalim kepada Allah, ada zalim kepada manusia, dan ada zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 macam. Ada yang dosanya tidak akan terampuni selamanya, dan kalau masuk neraka dikekalkan di dalamnya. Itulah kesyirikan. Itu zalim yang sangat zalim. Tidak ada yang lebih zalim melebihi kesyirikan. Berdasarkan perkataan Luqmanul Hakim kepada anaknya, ya bunayya inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, sesungguhnya kesyirikan itu sezalim-zalimnya kezaliman. Tapi ada di sana zalim kepada Allah, tapi ada kesempatan untuk diampuni, yaitu dosa selain syirik, seperti orang meninggalkan sholat. Ya, umpamanya 1 hari sholat 5 waktu, zuhur umpamanya meninggalkan, itu kezaliman juga kepada Allah. Tetapi kalau meninggalkannya bukan karena mengingkari kewajibannya, mungkin karena malas saja, ya, maka masih bisa diampuni oleh Allah dengan amal-amal yang lain. Adapun zalim kepada manusia, maaf, zalim kepada manusia ya seseorang menyakiti dengan lisannya, menyakiti dengan tangannya, menyakiti dengan cara memukul, menghina, mencaci, memaki, menggibah, itu zalim kepada manusia. Lah ini yang dosanya tergantung. Walaupun kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kezaliman ini, belum tentu Allah mengampuni sampai orang yang kita zalimi memaafkan. Kalau tidak, maka akan terjadi kisos pada hari kiamat. Ya. Adapun zalim kepada diri sendiri karena tidak menjaga kesehatan. Ya, waktunya tidur tak tidur, gitu ya. Waktunya makan tak mau makan, itu zalim. Akhirnya timbul penyakit sana, penyakit sini. Akhirnya dengan banyaknya penyakit terhalanglah ibadah-ibadahnya. Lah ini zalim kepada diri sendiri. Badan kita ini milik Allah, bukan milik kita. 1 jari pun bukan milik kita. Kalau seandainya kita memotong jari dengan sengaja, maka zalim karena kita memotong jari yang bukan hak kita. Badan kita ini hak Allah, tidak boleh disakiti. Itu zalim kepada diri sendiri. Tetapi ada perkara-perkara yang harus dihindari. Kalau boleh saya katakan ada sekitar 12 perkara. Ada 12 perkara ya, yang seorang hamba itu harus menghindari dari 12 perkara ini. Karena 12 perkara ini bisa membatalkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Terkadang membuat kebaikan itu mudah sekali kan? Kita sholat sudah kebaikan, sholat sunnah menambah dengan yang wajib, gitu ya. Sedekah, kemudian juga berkata dengan ucapan yang baik, ya itu pun sebuah sedekah. Saya kira untuk mencari pahala kalau kita mau itu dalam 1 hari bisa banyak. Karena amal soleh itu dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi itu bermacam-macam. Seperti contohnya Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika kumpul bersama para sahabat, Rasul mengatakan apa? Siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Tidak ada yang jawab kecuali Abu Bakar, saya. Kemudian kata Rasul, siapa di antara kalian yang hari ini memberi makan fakir miskin?
Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar, saya. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang menjawab, kata Abu Bakar, saya. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang hari ini mengikuti jenazah sampai kuburan? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Bayangkan dalam satu hari mengumpulkan 4 perkara. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang terkumpul 4 amalan dalam satu hari ini, maka wajib masuk surga. Minimalnya dalam satu hari itu kita punya 4 amalan. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pokoknya pas hari Kamis gitu ya, kita puasa gitu ya. Kemudian selain puasa kita bersedekah kepada tetangga yang miskin. Kemudian selain kita bersedekah kepada tetangga kita miskin, kita mengunjungi orang sakit. Nggak ada yang sakit keluarga saya Ustaz, datang aja ke Walbros. Banyak orang sakit. Kemudian setelah kita mengunjungi orang sakit, cari informasi, ada yang mati nggak? Oh di Batam nggak ada, Tanjung Pinang, ke Tanjung Pinang. Penting ikut ke kuburannya. Kata Rasul, siapa yang terkumpul 4 perkara wajib masuk surga. Secara singkat, mencari amal soleh itu gampang. Tapi yang jadi masalah adalah mempertahankan amal soleh. Ini yang jadi masalah. Terkadang kita melakukan satu dari 12 dosa yang akan sebutkan di sini. 12 dosa ini tanpa sadar amal yang sudah kita lakukan ludes habis, sehingga kita sangka membawa amal soleh, rupanya di hadapan Allah kosong, tidak ada sama sekali. Apa 12 dosa ini? Jangan dilakukan di bulan-bulan kurban. Pertama, tentu dosa yang paling besar tadi ya, kesyirikan. Hindari kesyirikan. Karena syirik ini bagaimanapun Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, wahai Muhammad, lihat ayat ini ditujukan kepada Nabi. Kalau engkau sampai berbuat syirik, wahai Muhammad, habis amalan, enggak guna kenabian. Kalau sekelas Nabi SAW saja sampai melakukan kesyirikan, bisa dihapus tuh status kenabian. Buat apa dia menghadap kepada Allah? Tidak ada pahala yang dibawanya. Macam mana pula kita yang umatnya yang belum tentu banyak amal soleh? Maka hindari kesyirikan. Ya, jangan datang ke dukun. Jangan percaya dengan tangkal-tangkal dan jimat. Apalagi jangan datang ke kuburan. Apalagi kuburan sekarang banyak yang palsu. Ya kan? Orang kan lagi heboh-heboh. Ya, pembongkaran kuburan habaib dari Pak Alwi katanya ya. Rupanya setelah dicek nggak ada orangnya. Terakhir di Jawa Barat yang heboh sekarang kan, sampai dibongkar sama lurahnya. Sampai ketika ditanya bagaimana sejarahnya di sini kalau ada kuburan wali, katanya konon dulunya ada wali yang singgah di sini. Terus gimana ceritanya? Tiba-tiba dibuat kuburan 9 di sini. Tapi udah dibongkar kan hari ini. Alhamdulillah. Jadi kita tidak melarang orang ziarah kubur, tidak. Yang kita larang itu datang ke kuburan meminta-minta kepada kuburan. Ya gimana orang yang di kuburan saja nggak dengar, kita nggak mungkin. Cuman dia akan mengabulkan doa kita. Mana ayatnya? Innaka la tusmi'u man fil kubur. Allah mengatakan, engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang ada di kuburan. Ya. Intinya jangan melakukan kesyirikan. Ini yang pertama, secara singkat. Yang kedua, ya, jangan mendatangi paranormal, dukun dan yang semacam. Karena Nabi SAW mengatakan, man ata arrafan fasa'ala an syai'in lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Siapa yang datang ke dukun, bertanya saja, belum membenarkan, hanya tanya. Dia nggak membenarkan jawaban Pak Dukun, dia nggak yakin, tapi kadang sudah tanya. Macam mana kalau membenarkan, keluar dari Islam? Kalau sampai membenarkan, kata Rasul, faqad bari'a an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah berlepas diri dari syariat Muhammad, artinya keluar dari Islam. Kalau bertanya saja, contoh umpamanya Anda mengantarkan orang yang datang ke dukun. Umpamanya kita ini Gojek atau ya mungkin taksi gitu ya, Grab, datang ke dukun, ngantar orang. Kemudian ikut masuk pula ke rumah Pak Dukun itu. Iseng-iseng kita tanya. Maka kalau iseng-iseng tanya, walaupun
Kita tidak yakin dengan ucapan dukun 40 hari sholat kita yang sudah kita lakukan ludes. Dan rugi. Kecuali kalau mau menguji untuk menunjukkan kebatilan dukun. Contoh, di zaman dulu ada seorang yang bernama Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi ini pakar Quran. Tapi dia membunuh ribuan para sahabat dan para tabi'in. Memang pemimpin berdarah dingin Hajjaj. Jadi pemimpin zalim itu. Tapi dia hafal Quran. Tapi banyak membunuh para ulama. Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi. Satu hari Hajjaj ini ngobrol sama dukun. Di sampingnya dukun. Hajjaj tahu dia dukun. Kata Hajjaj sambil mengambil kerikil-kerikil. Tapi dihitung dulu. 1 sambil ditaruh di 2, 3. Dihitung sama dia. Kemudian habis itu dikepak. Kemudian kata Hajjaj kepada dukun, tahu nggak ini berapa kerikil yang ada di kepalan tangan saya? Tiba-tiba dukun ini bisa menebak. Oh, 50 biji umpamanya. Kok betul? Nah, itu dukun. Kemudian ngobrol lagi. Yang kedua Hajjaj tidak ngitung batunya, langsung main keruk saja. Nggak dihitung sama dia. Kalau pertama dihitung, kalau yang kedua nggak dihitung, langsung diambil aja kerikilnya. Berapa ini? Dia nggak tahu, salah menebak. Berarti dari sini, kenapa yang pertama dia bisa menebak dan yang kedua tidak bisa menebak? Pertanyaannya kan, para ulama tauhid mengatakan ketika memberikan catatan kepada kisah Hajjaj ini, karena yang pertama, kenapa dukun bisa menebak? Karena dalam dukun itu ada jin. Setiap dukun itu kan punya jin. Dan jin pada dukun itu ada komunikasi dengan jin yang ada pada kita. Karena setiap kita ini punya korin. Ya kan? Kita ini punya korin jin yang jahat. Dukun itu punya jin. Lah jinnya dukun itu disebut inforjin. Kalau informan kan manusia. Ada inforjin. Jadi jin inilah yang berkomunikasi dengan jin yang ada pada kita. Apa yang diketahui oleh kita diketahui oleh jin korin. Kalau kita tahu, jin korin tahu. Makanya dia memberitahu kepada jin si dukun untuk menjauh. Makanya dia tahu. Nah, tapi kalau seandainya ordalnya kan, tapi kalau seandainya saya tidak tahu, maka jin korin pun tidak tahu. Itu bedanya. Jin korin tidak akan tahu apa yang kita tidak tahu. Ketika kita nggak tahu, kita nggak tahu, jin pun tidak tahu berapa jumlahnya. Makanya ordalnya tidak bisa ngasih tahu. Makanya nggak tahu. Nah, begitu kata para ulama. Ya, jadi jin korin itu hanya mengetahui apa yang kita ketahui saja. Kalau kita tidak ketahui, dia pun tidak tahu. Habis itu kata Hajjaj apa? Wallahi inni la a'lamu annaka kahin. Diambil pedangnya, ditebas lehernya. Demi Allah, aku tahu kuni dukun. Diambil pedang, ditebas lehernya, mati dia. Namanya Raja Zalim. Tapi sama dukun keras dia. Ya. Jadi sekali lagi bahwa yang kedua, mendatangi dukun itu bisa membatalkan amalan sholat. Ya, ini yang kedua. Itu kalau bertanya ya, kalau sampai membenarkan bukan sholat saja, semua amalnya hilang lah. Itu udah kesyirikan namanya. Kemudian yang ketiga, zulmul akhari, berbuat zalim kepada manusia. Berbuat zalim kepada manusia entah dengan ejekan, dengan lisan kita mencaci, memaki, menggibah, menghina, memukul, membunuh dan begitu seterusnya. Maka nanti pada hari kiamat orang-orang yang seperti ini akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bangkrut. Itu yang disebut dengan muflis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna mal muflisu hadhihi ummah?" Tahukah kalian siapa manusia yang paling bangkrut di antara umat ini? Sahabat polos. Oh, yang bangkrut itu yang usahanya gulung tikar, yang enggak punya uang. Kata Rasul, bukan itu yang saya tanyakan. Kemudian Rasul menjawab, yang dimaksud bangkrut menurutku, kata Rasul, nanti pada hari kiamat ada orang menghadap Allah dengan membawa segudang pahala sholat, segudang pahala zakat, segudang pahala baca Quran, haji dan yang semacamnya. Tapi di satu sisi dia pernah menzalimi manusia, mencaci manusia, menumpahkan darah manusia, mengambil harta manusia. Akhirnya kemudian antara orang zalim dan yang dizalimi akan berhadap-hadapan di hadapan Allah. Kata orang yang dizalimi, tunggu dulu, padahal dia sudah hendak melangkahkan kakinya ke surga. Karena kan kisos pada hari kiamat itu bagi seorang mukmin terjadi di kantor.
Dan kontoroh itu di depannya sudah pintu surga. Dan tinggal selangkah lagi masuk surga. Tiba-tiba di stop. Tunggu dulu. Jangan main langkah aja kok ke surga. Ingat gak? Dulu kau yang menggibah saya. Mana amal sholat? Dikasihlah amal sholatnya. Ketika hendak melangkah lagi dicegat lagi. Dulu kau yang memukul aku katanya. Mana amal zakat? Akhirnya terus dituntut. Akhirnya habis pahalanya. Ketika habis pahalanya, orang yang didolimi belum habis. Datang lagi dan mengatakan, dulu engkau yang mengambil sandalku di masjid. Dia mengatakan, aku tidak bisa memberikan apa-apa, pahalaku sudah habis. Oh, tidak apa-apa. Tidak usah kau kasih pahala kepadaku. Cukup kau terima dosaku, ambil. Nih dosaku ambil. Nih dosaku ambil. Itulah disebut dengan bangkrut. Pahala habis dikasih orang, dosa pula jadi tanggungan dia, padahal dosa orang. Ibaratnya orang usaha itu modalnya habis, utang pula numpuk. Nah, itu namanya bangkrut. Lah inilah zalim kepada manusia, cegat. Apalagi di bulan-bulan hurum Allah katakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berlaku zalim di bulan-bulan hurum. Seorang suami zalim kepada istri atau sebaliknya. Anak zalim kepada orang tua atau sebaliknya. Kita zalim kepada tetangga atau sebaliknya. Bos zalim kepada anak buahnya atau sebaliknya. Ini hindari di bulan-bulan hurum ini bahaya. Ya, ini yang ketiga. Yang keempat, iqtinaul kilab. Iqtinaul kilab itu artinya memelihara anjing. Ya, hindari, jangan melihara anjing. Selucu apapun anjing tetap anjing. Kan ada anjing yang lebih lucu dari kucing tuh. Anjing-anjing kecil gitu ya. Saya tahu ada lucu banget tuh anjing. Selucu apapun, secantik apapun, yang namanya anjing tetap anjing. Jangan dipelihara. Lebih baik melihara ayam, jelas bisa disembelih, ya kan? Melihara ikan, jelas bisa dimakan. Melihara anjing, apa yang mau dimakan? Ya. Kucing pun kalau tidak ada faedahnya, apa yang mau dipelihara? Ini kucing loh ya. Terkadang satu kucing itu kalau anggora atau yang semacamnya itu lebih mahal dibandingkan ngasih makan istri kita. Ya kan? Perawatan kucing lebih mahal dibandingkan, belum lagi kencingnya najis. Ininya najis, kadang-kadang tidur satu kamar, kadang-kadang ke tempat sholat. Alhamdulillah kan gitu. Kalaupun harus merawat kucing, taruhlah di teras gitu. Nggak usah kemudian dibawa ke dalam rumah, kecuali sekali-kali saja kan gitu. Lah, tapi kan kalau kucing paling mungkin dosanya menghambur-hamburkan harta. Kalau kucingnya menghambur-hamburkan harta itu kan dosa namanya. Terkadang hak kepada kucing lebih besar dibandingkan hak kepada anak. Ngasih jajan ke anak gak banyak, ngasih jajan ke kucing banyak pula kan. Itu kan zalim namanya. Tetapi memelihara anjing ini sak lucu-lucunya anjing. Tetap kata Nabi SAW, barang siapa yang memelihara anjing, kata Nabi SAW, dan anjing itu bukan anjing buruan. Bukan untuk kita latih memburu ya. Maksudnya anjing buruan itu anjing yang terlatih. Karena kalau anjing itu terlatih, kalau dia menangkap buruan, maka halal buruannya. Padahal liurnya anjing najis. Dan anjing sendiri Jubrullah mengatakan najis badannya. Tapi karena dia sudah terlatih, maka dibolehkan. Maksud terlatih itu kalau suruh duduk, kalau suruh berdiri, kalau suruh lari, terkam, ambil, itu namanya terlatih. Tapi kalau seandainya suruh duduk berdiri, ya suruh diam lari, itu anjing bego namanya. Nggak terlatih, itu terkamannya nggak boleh dimakan. Ya, kalau tidak terlatih. Kalau terlatih bisa dimakan setelah kita baca basmalah. Ya, kecuali kalau seandainya buruannya jatuh ke air kemudian mati, ya kita tidak tahu apakah matinya diterkam anjing atau karena kekurangan oksigen kan, kita tidak tahu, itu syubhat namanya jatuhnya. Tapi intinya anjing buruan boleh dipelihara. Atau kata Nabi SAW, atau anjing untuk hirasah. Hirasah itu untuk menjaga kebun. Ya, kita kebun banyak maling, taruh anjing di situ. Ya, jaga domba, takut ada serigala, taruh anjing di situ. Nah, itu dibolehkan. Ya. Tapi selain dua anjing ini, kata Nabi SAW, tidak boleh. Kemudian kata Nabi SAW setelah menyebutkan anjing-anjing yang dibolehkan, beliau mengatakan kalau sampai dia merawat anjing, apa kata Rasul? Yang kusu ujrahu kiratani kulla yawmin, maka akan berkurang atau yunqasu min ajrihi, dikurangi pahalanya setiap harinya 2 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Berarti 2 qirat 2 gunung Uhud. Padahal 1 hari saja kita belum tentu dapat amalan sebesar gunung Uhud kan itu. Tapi dikurangi pahala 2 gunung Uhud itu sudah jelas setiap harinya.
orang yang memelihara anjing. Maka sebaiknya seorang mukmin tidak boleh memelihara anjing walaupun lucu. Karena bisa mengurangi pahala kita. Ini yang kelima, yang keempat. Yang kelima, syurbul khamri, mabok-mabokan. Maka sama orang-orang yang mabok-mabokan, kata Nabi SAW, man syaribal khamra wa sakira lam tuqbal lahu salatu arba'ina sabahan. Siapa yang minum khamr sampai dia mabok, tidak diterima salatnya 40 pagi. Kalau datang ke dukun sama, 40 hari ini juga sama, 40 pagi 40 hari artinya. Maka jangan sampai minum khamr. Kemudian yang keenam, raf'us sauti indan nabi, mengangkat suara di hadapan Nabi. Tapi masanya Nabi sudah meninggal. Lalu apa maknanya mengangkat suara di atas suara Nabi? Maknanya mengangkat suara di atas suara Nabi mendahulukan akal kita dibandingkan hadis Nabi. Mendahulukan logika kita dibandingkan hadis Nabi. Karena tidak semua hadis itu kan masuk logika, ikhwan. Tidak semua hadis Rasul itu sesuai dengan logika. Ya kebanyakan hadis Rasul pasti sesuai dengan logika, tapi tidak semua. Kalau dilogikakan, orang kentut yang salah lubang pantat, kenapa yang dibasuh macam-macam anggota badan? Kan logikanya nggak masuk. Yang kentut kan dubur, kenapa harus berkumur-kumur? Kenapa harus mencuci wajah? Kenapa harus mencuci tangan? Kenapa harus mencuci kepala? Kemudian mencuci kaki saat berwudu, kan itu? Kan yang salah lubang pantat dia. Kenapa tidak dibasuh lubang pantatnya umpamanya? Karena agama itu tidak harus mengikuti logika. Orang keluar mani itu tidak najis. Mani loh tidak najis. Tapi kencing itu najis. Harusnya mengeluarkan najis itu kan lebih parah dibandingkan mengeluarkan yang tidak najis. Tapi kenapa orang yang keluar mani harus mandi? Orang yang kencing tidak perlu mandi, cukup dicuci saja kemaluannya. Karena Islam ini tidak mesti logika. Atau mengusap sepatu. Ada syariat mengusap sepatu yang disebut dengan masul khuffin. Yang kotor kan bawahnya. Kenapa yang diusap atasnya? Kalau mengusap sepatu kan begini caranya. Gini, atasnya. Bukan bawahnya. Tapi kenapa kemudian yang kotor gak diusap? Padahal yang kotor itu bawahnya. Yaitulah agama. Agama itu tidak mesti harus sesuai logika. Agama itu kuncinya hanya sami'na wa ata'na. Sudah dengar saja apa kata Nabi, laksanakan, selesai. Tidak usah banyak tanya. Karena tidak semua perkara itu diketahui hikmahnya. Ya ada yang diketahui, ada yang tidak. Diketahui alhamdulillah, tidak diketahui ya tidak masalah. Seperti mamanya kencing bayi yang belum dimakan nasi, masih nyusui, masih menyusu ke ibunya. Kalau kencing laki-laki dengan kencing perempuan walaupun sama-sama najis, tapi cara penyuciannya kan berbeda. Kalau bayi perempuan, ya itu harus dicuci. Kalau dia kencing, namanya terkena, dia ngompol di di kasur, maka spraynya harus dicuci. Itu kalau bayi perempuan yang kencing. Tapi kalau bayi laki-laki tidak perlu, cukup ambil air diperciki gini saja. Itu sudah suci. Diperciki gitu saya sudah cuci. Sudah suci. Lah apa bedanya? Padahal sama-sama bayi, sama-sama kencing kan? Ya. Kalau logika kan itu sama-sama. Tapi ada juga yang kemudian mencari-cari hikmahnya. Bagi kita diketahui hikmah atau tidak, kata Rasul, oh kalau bayi laki-laki diperciki saja, kalau bayi perempuan dicuci, ya sudah selesai. Kan tidak semua harus ikut logika kan? Atau contohnya cara membersihkan sepatu yang kena najis. Namanya kita ini sudah niat mengusap sepatu. Tiba-tiba sepatu kita menginjak kotoran manusia. Otomatis kan bau. Sementara kita sudah niat ingin mengusap sepatu. Apa kata Rasul? Cukup digesek ke bumi satu kali sendalnya. Itu sudah suci. Padahal secara logika digesek satu kali, masa menghilangkan kotoran yang diinjak? Minimalnya walaupun hilang kan baunya nggak hilang kan? Tapi begitulah agama. Kata Rasul cukup digesek satu kali. Engkau jangan was-was. Itu sudah pembersihannya. Atau memang seorang wanita pakaiannya melebar sampai ke tanah. Ya. Sekali umpamanya ada anak kencing, kemudian kainnya menyentuh kencing, otomatis basah. Kata Rasul, maka setelah dia terkena kencing itu pakaiannya, kemudian dia melangkah, kemudian terkena debu atau tanah, maka tanah itu sebagai pensuciannya. Nah, ini kan logikanya nggak masuk sebenarnya kan? Tapi begitulah agama. Ya, jangan sampai mendahulukan akal kita di hadapan hadis Nabi.
Karena ini akan membatalkan, menggugurkan amal kita. Karena ada di zaman Rasul, Rasul itu punya juru bicara. Juru bicara Nabi SAW itu namanya Hasan ibn Thabit al-Musyammas. Jadi Thabit ini juru bicara Nabi SAW ketika turun ayat jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Akhirnya dia pun menangis sejadi-jadinya, sembunyi di rumahnya, nggak pernah keluar kecuali sholat wajib. Kenapa kemudian dia melakukan seperti itu? Ini juru bicaranya Rasul. Rasul mengutus orang, tanya kepada Thabit, kenapa dia tidak ada di pengajian? Maka orang utusan Rasul menanya kepada Thabit, kenapa kau tidak ikut kajian Nabi? Kenapa kau sembunyi di rumahmu? Sambil menangis dia mengatakan, hancur lebur amalanku katanya. Kenapa? Karena di antara para sahabat akulah yang paling lantang ngomongnya katanya. Terkadang suaraku lebih tinggi dibandingkan suara Nabi. Kemudian sampailah kemudian kepada Nabi. Nabi SAW bilang sama Thabit bahwa dia tidak termasuk dalam ayat itu. Karena memang dia disuruh oleh Rasul menjadi juru bicara kan. Ya wajar kan itu. Nah, tapi intinya bahwa yang keenam adalah mengangkat suara di atas suara Nabi. Kemudian yang ketujuh adalah intihak hurumatillah. Ini yang banyak. Seseorang berbuat dosa di mana orang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah saja. Dan ini banyak hari ini. Dengan handphone kita, ya kan? Kita melihat, terkadang kita ini niatnya bagus, melihat-lihat apa YouTube, berita atau apa. Terkadang ada iklannya. Iklannya pula perempuan nampak auratnya. Akhirnya apa? Beritanya selesai, malah itu yang dikejar. Itu pula yang diklik terus kan. Keenakan setan masuk di situ. Terkadang kita ini mudah untuk melakukan dosa yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Kalau dulu kan agak sulit tuh ngintip aurat, minimalnya kan ngendap-ngendap di sungai itu kalau zaman dulu ya. Kalau mau ngintip aurat tuh biasanya ke sungai, kalau desa-desa kan tengok perempuan mandi. Kalau sekarang ngapain ke sungai? Beli handphone, beli kartu data, isi, nah tengoklah di situ. Semua aurat ada. Ya, yang samar atau yang jelas ada semua di situ. Dan kita bisa masuk ke dalam kamar, kunci, nengok atau sesukanya. Itu namanya maksiat yang tidak terang-terangan, yang tidak ada yang tahu kecuali dengan Allah. Ini bahaya. Ya. Kata Nabi SAW, nanti pada hari kiamat ada orang yang menghadap kepada Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihama. Gunung Tihama itu gunung terbesar kedua setelah Uhud. Jadi ada manusia yang datang menghadap Allah sebesar gunung Tihama pahalanya. Tiba-tiba Allah hancurkan pahalanya sehingga tidak tersisa. Kemudian orang ini mengatakan, ya Allah, salah apa aku ini? Kenapa pahala aku hancurkan? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, karena kalau engkau bersendirian, tidak ada yang tahu kecuali engkau dengan aku, kata Allah, dan di hadapanmu ada kemungkaran, kau terjang kemungkaran itu. Nah, ini kan bahaya. Ya, idza khalau bimaharimillahi tahaquha, kata Rasul. Apabila dia sedang bersendirian, tiba-tiba depannya ada maksiat, engkau masuk ke dalam maksiat itu. Maka jangan sampai kemudian kita berbuat dosa tidak terang-terangan. Solusinya gimana Ustaz? Hampir setiap hari kita melakukannya. Berarti amal kita akan hilang. Solusinya sebagaimana kita setiap hari melakukan amal dosa tidak terang-terangan kecuali kita dengan Allah, gunakan juga dalam satu hari itu beramal soleh yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Caranya begitu. Umpamanya 1 jam kita melihat sinetron, drakor, semua isinya Allah, sendiri saja, itu kan dosa. Maka 1 jam setelahnya kita berzikir kepada istighfar selama 1 jam. Jangan ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Supaya balance gitu maksudnya antara maksiat dengan amal soleh. Ya. Wallahu a'lam. Kemudian juga yang ke-8 adalah alman fis sadaqah. Mengungkit-ungkit dalam sedekah. Nah, ini juga bahaya mengungkit-ungkit dalam sedekah. Karena terkadang di antara manusia ada orang yang terpancing ketika orang yang kita baiki itu dia berbuat jahat kepada kita. Terkadang kita mengatakan apa? Dulu siapa yang mengangkat kamu? Dulu siapa yang ngasih modal kamu? Dulu siapa yang menjadikan kau orang di Batam? Kalau bukan karena aku, kalau bukan karena saya. Nah, ini kan namanya mengungkit-ungkit ya. Ini bahaya. Karena mengungkit-ungkit sedekah itu menghilangkan amalan sedekah yang lainnya. Alhamdulillah. Ya. Kemudian juga yang nomor 9 singkat saja. Riya. Nah, jelaslah kalau riya kita paham semua. Amalan ingin dilihat orang. Kemudian yang nomor 10 at-ta'ali Allah.
Nah, ini bahaya. At-ta'ali 'ala Allah itu artinya apa? Bicara kepada Allah, lancang kepada Allah, dan melintasi takdir yang sudah ditentukan. Contoh, kata Nabi SAW, dahulu di zaman Bani Israel ada dua orang yang berkawan. Berkawan baik. Ya, bahasa kitanya ada bestie lah ya. Jadi yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Ya, namanya orang berkawan kan kadang-kadang tidak pilih-pilih ya, ada yang baik, ada yang jahat. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Yang ahli maksiat itu tidak berhenti-berhenti maksiat ini. Yang ahli ibadah tak berhenti-berhenti beribadah. Tapi yang ahli ibadah ini awalnya baik. Kalau kawannya sedang maksiat, dia datangi nasihati. Cukuplah maksiat, jangan dilakukan. Dan begitu seterusnya. Setiap hari menasihati kawannya. Tapi kawannya yang ahli maksiat ini degil, masih juga dia maksiat. Bosan akhirnya yang ahli ibadah ini menasihati. Sampai pada waktunya. Jadi yang ahli maksiat ini bermaksiat, yang menurut ahli ibadah sudah tidak bisa ditolerir, ini udah parah nih maksiatnya. Akhirnya dia pun bersumpah dan mengatakan, "Illam tatu," kalau kau tidak bertobat, wallahi bersumpah nih, la yaghfirullahu lak aw la yunjika minan nar. Engkau tidak akan diampuni dosamu dan engkau tidak akan pernah masuk surga selamanya. Itu sumpah. Dua-duanya diwafatkan. Yang ahli maksiat dimasukkan surga, yang ahli ibadah dimasukkan neraka. Ya. Kok bisa terbalik-balik seperti ini? Ketika ditanya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lihat bagaimana ahli ibadah ini dengan kalimatnya menjungkir balikan dunia dan akhiratnya. Harusnya dia masuk surga, dia masuk neraka. Yang satunya harusnya masuk neraka, dia pula masuk surga. Kenapa? Karena yang ahli maksiat, dia bermaksiat itu tidak sampai ke level kesyirikan. Ya mungkin selain syirik, dan dosa selain syirik bisa diampuni. Kenapa kemudian dia ngomong kau tidak akan diampuni? Kau tidak akan masuk surga, rupanya Allah ampuni. Sementara dia sudah bersumpah atas nama Allah melintasi takdir. Yang tahu orang ini diampuni karena Allah, kita tidak tahu. Yang tahu dia masuk neraka atau masuk surga Allah. Kenapa dia memponis engkau tidak akan masuk surga? Ini kan melintasi takdir namanya. Ini namanya at-ta'ali 'ala Allah. Jangan sampai kita ini melintasi takdir Allah kalau bicara. Kadang-kadang orang emosi seperti itu. Ah, kok ini masuk neraka. Kadang-kadang kan. Jahat kali kok ini masuk neraka. Tidak boleh memponis orang masuk neraka itu selama dia masih hidup, tidak boleh. Kenapa? Karena ada kemungkinan tobat. Ya. Hatta dia orang kafir sekalipun. Kalau sudah main ponis kepada orangnya, ya, umpamanya ada si A kafir. Kita langsung tunjuk hidungnya, kau kafir, kau masuk neraka. Boleh? Tidak boleh dalam Islam. Karena dia masih hidup masalahnya. Ada kemungkinan dia mu'alaf nanti di akhir hayatnya. Kecuali kalau kita menghukumi secara umum, orang kafir itu masuk neraka, ya tidak apa-apa kalau secara umum. Tapi kalau sudah nunjuk hidung si anu, si fulan masuk neraka, ini dilarang dalam Islam. Ya, kenapa? Karena ada kemungkinan dia masuk Islam. Ya, ini yang harus dipahami. Jadi at-ta'ali 'ala Allah. Kemudian juga yang nomor 11, ghibah, ma'ruf ghibah ini. Ya, ghibah ini membicarakan orang yang kalau dia dengar dia tidak suka. Dan yang terakhir tentu hasad. Ya. Hasad ini kalau dia orang jahat pasti ditampakkan. Kalau dia orang baik pasti disembunyikan. Makanya hasad itu semua orang punya. Mau ustadz, mau santri, mau siapapun, hasad itu ada dalam hati kita. Tidak ada manusia yang tidak punya hasad. Tapi orang jahat dikeluarkan hasadnya, orang baik disembunyikan hasadnya. Kalau disembunyikan hasad tidak ada masalah. Tapi kalau sudah dikeluarkan hasadnya, nah itu yang masalah. Ya, karena orang hasad ini terkadang kata Nabi SAW, halakal hasid qabla al-hasad. Orang yang hasad ini lebih hancur duluan dibandingkan orang yang dihasadi. Saya contohkan satu kisah untuk menutup kajian ini. Dahulu di zaman Khalifah Mu'tasim, Khalifah Bani Umayyah. Ya. Jadi sang Khalifah ini dia suka dengan seorang Arab Badu. Arab Badu itu orang desa yang nggak pernah sekolah itu disebut Baduy. Ya, waktu saya sekolah di Timur Tengah itu orang Baduy itu ngomong kencang. Gak beraturan ngomongnya asal-asalan. Namanya orang gak berpendidikan. Ya sama ngomong lah kan itu ya. Orang kasar ngomongannya. Nah, jadi kalau ada orang kasar ngomong itu Baduy itu sekolah. Ya. Jadi orang Baduy ini yang satu ini enggak, dia pandai syair, berpendidikan rupanya. Jadi kalau ngomong bahasa Arabnya fasih, pandai syair.
Kemudian pandai berguyon sehingga khalifah itu suka tertawa. Senanglah khalifah ini sama si Badui. Selain dia pandai melantunkan syair, pandai pula dia bercanda. Jadi selalu diundang sama khalifah. Kalau sudah diundang ke istana, duduk di samping dia, kemudian dikasih makan, kemudian bercanda sama khalifah. Lah ada satu menteri hasad. Kata menteri ini, kok bisa si Badui itu dekat dengan khalifah? Aku loh 12-an tahun di sini, gak bisa duduk di sampingnya katanya. Kurang ajar Arif Badui ini katanya. Akhirnya mulailah tumbuh hasad. Dengan cara apa? Dia ingin membalas si Badui ini. Awas saja nanti, saya akan buat engkau jauh dari khalifah. Jadi satu hari ketika sang khalifah mau temu janji dengan si Arif Badui ini, maka sang menteri mencegat di jalan. Jangan kau masuk istana, masuk dulu ke rumahku katanya. Kata si Badui, ada apa? Ada makan enak di rumahku katanya. Akhirnya masuklah dia ke rumah sang menteri, dikasih makan enak. Tetapi ada makanan-makanan di situ yang rasanya lezat tapi baunya tak sedap. Mungkin bahasa kita makan jengkol, makan pete kan enak tuh, tapi kan baunya tak sedap tuh. Ya. Sehingga akhirnya kemudian setelah dikasih makan Arab Badui ini dengan makanan lezat tapi baunya tak enak, sebelum si Badui datang ke istana, maka menteri lebih dulu datang ke istana, kemudian memfitnah si Badui dan mengatakan, ya khalifah, tahu nggak si Badui yang selalu di sampingmu itu? Kata khalifah, ada apa emang dengan dia? Dia memfitnah kamu. Apa yang dia fitnah tentangmu katanya? Kalau engkau itu bau mulutnya, engkau itu bau mulutnya, dan itu dibicarakan di luar sana. Kalau nggak percaya, nanti dia datang, lihat saja, pasti dia kalau ngomong pasti dia akan menutup mulutnya dengan serban. Kalau itu terjadi, maka fitnah saya bukan fitnah, memang benar saya ceritakan. Oh, marah khalifah. Panggil si Badui itu. Masuk dia. Datang si Badui. Karena si Badui habis makan kan mulutnya bau. Sementara dia suka dengan khalifah, kan gak enak kalau langsung ngomong. Akhirnya ditutup serbannya. Karena takut menyakiti khalifah. Lah sementara khalifah dibilang apa? Mulutnya dia bau. Kan benar berarti kan fitnah si menteri itu. Ya. Akhirnya sang khalifah marah. Dia ngomong sama ajudannya, ambil pena dengan kertas. Diambil pena dengan kertas. Kemudian ditulis sama sang khalifah. Ya, kalau sampai orang ini penggal leher. Kemudian surat itu dimasukkan ke amplop, dikasihkan ke si Badui. Tolong si Badui antar kepada orang ini, dia berada di tempat ini. Isi suratnya, kalau orang ini datang bawa surat penggal leher. Menteri dari pintu melihat, kok nggak mempan fitnah saya? Kok bisa si Badui itu dikasih amplop? Jangan-jangan isinya hadiah, katanya. Jangan-jangan disuruh mengambil harta di mana, katanya. Awas saja dia, katanya. Kemudian ketika si Badui ini keluar di pintu, dicegat sama menteri. Kok dikasih apa sama khalifah? Kata si Badui, entah, dikasih amplop katanya. Isinya apa? Aku nggak tahu. Udah gini saja, serahkan amplop itu kepada aku, katanya. Kau pulang aja, katanya. Dikiranya hadiah. Akhirnya diantar ke alamat yang dituju. Ya karena isi suratnya siapapun yang mengantar surat ini penggal lehernya, dipenggal menteri itu. Ya. Orang hasad kan itu. Itulah orang hasad tuh. Akhirnya sang khalifah dengar belum? Kok yang dipenggal lain, yang ngirim surat lain katanya kan? Harusnya dipenggalkan si Badui itu. Kenapa si menteri itu yang ngasih informasi buat dipenggal? Dipanggil lagi si Badui sama khalifah. Kenapa kau tak antar surat itu? Kata si Badui, tak apa katanya. Sampai di pintu, tiba-tiba dia minta surat, ya aku kasih lah kan. Dia kan orang apa, orang Badui. Kemudian sang khalifah bertanya, sebenarnya ada apa kau dengan menteri itu? Baru dicerita bahwa aku begini-begini, diundang ke rumahnya makan, akhirnya makan. Dari situlah Khalifah Mu'tasim baru paham. Ya, apa kata Khalifah Mu'tasim? Halakal hasid qabla al-mahsud. Terkadang orang yang hasad lebih hancur duluan dibandingkan orang yang dihasadi. Ya, tetangga bangun rumah mulai tinggi itu darahnya. Tingkat lagi, rumahnya tinggi lagi. Ya. Dengar beli mobil, dia pula masuk ambulan. Sampai rumah sakit, tangganya beli mobil yang lebih bagus, mati dia, kan begitu. Itulah orang hasad. Jadi orang hasad ini terkadang seperti itu. Tetapi ingat bahwa Rasul mengatakan, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hati jangan hasad, karena hasad itu bisa menghapus kebaikan seperti kayu bakar habis dilalap api. Wallahu a'lam bishawab. Intinya di bulan-bulan hurum hindari amalan-amalan yang bisa menggugurkan pahala.
karena setiap pahala di bulan Hurum itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini. Silakan kalau ada yang bertanya atau kita tutup. Iya, ada tanya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu kan ada di ayat surat Al-An'am 160. Intinya manja bismillahirrahmanirrahim manja bil hasanati falahu asyru amsalha. Wa manja bis sayyiati fala yujza illa Islam. siapa yang berbuat kebaikan dia akan mendapat balasan 10 kali lipat. Iya. Tapi disebut di situ, siapa yang berbuat keburukan dia tidak akan diberikan balasan melainkan setimpang Dengan kan keburukan. Al-Quran. Iya. Tadi kan Ustaz, ini keburukan dilipat gandakan juga, tapi ini Al-Quran ini tidak. Kalau buat kebaikan 10 kali lipat. Baik. Nah, ini gimana Ustaz? Iya. Pertama, man ja'a bil hasanati falahu bi asyri amsalih. Ya, siap Ustaz. Siapa yang mendatangkan kebaikan maka satu kebaikan dilipat gandakan 10. Seperti contohnya puasa Syawal dengan Ramadan. Man shoma Ramadanan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyami dahri. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari puasa Syawal sama dengan puasa setahun. Kok bisa? Hitung-hitungannya gimana? Karena satu kebaikan 10 kali lipat. Kalau dihitung puasa Ramadan 30 hari plus dengan 6 kali 10 maka sama dengan setahun. Kan sama dengan setahun harinya. Ya kan? Itulah makna daripada man jaa bil hasanati falaha bi asyri amsalha. Wa man jaa bis sayyiati, tetapi barang siapa yang mendatangkan keburukan, fala yujza illa mithluha, maka tidak dibalas kecuali sebanding dengan keburukannya. Yang itu pada asalnya seperti itu. Dan itulah bagian daripada rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Kalau Allah sudah murka, dia akan membalas satu keburukan dengan satu maksiat dengan satu keburukan saja. Tapi kalau dia memberikan rahmatnya, maka satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 sampai tidak berikan. Bahwa rahmat Allah lebih luas dibandingkan murkanya. Ya. Itu pada asalnya. Tetapi ayat itu tidak bisa dimahami seperti itu karena ada ayat yang mengkhususkannya. Ayat At-Taubah 36 yang kita sedang bahas tadi. Ketika Allah menyebutkan tentang Asyurul Hurum, maka Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di 4 bulan itu. Kenapa Allah mengatakan jangan berbuat zalim di 4 bulan itu? Padahal kezaliman itu kan tidak boleh dilakukan di semua bulan. Kenapa dikhususkan larangannya? Padahal berbuat zalim di bulan Syawal kan nggak boleh juga. Berbuat zalim di bulan Ramadan apalagi? Kenapa dalam surah At-Taubah 36 kok dikhususkan ke 4 bulan? Ada apa berbuat zalim di bulan itu? Pertanyaannya. Disinilah ahli tafsir menjelaskan kata Qatadah, karena dosa kezaliman di 4 bulan itu dilipat gandakan, makanya Allah khususkan larangannya. Itu cara pemahaman. Tetapi pada dasarnya setiap kezaliman adalah satu kebaikan. Tapi itu nanti akan dibuat logika seperti ini, baik. Oke, sekarang begini. Kalau ada orang kafir mati. Orang kafir ini usianya baru 20 tahun. Umur balik 15 tahun. Berarti dia baru menjalani hidup itu 5 tahun. Kemudian mati. Masuk neraka. Kenapa dikekalkan? Kenapa dikekalkan? Harusnya kalau dia kafir 5 tahun, ya 5 tahun juga di neraka. Kan begitu? Logikanya ya. Kalau dia kafirnya 30 tahun, ya 30 tahun di neraka. Kalau kafirnya 50 tahun, ya 50 tahun neraka. Kenapa dimasukkan neraka, dikekalkan di dalamnya itu? Nah, logikanya gimana? Di sini dijawab kata para ulama. Kalau ada syubhat seperti itu, kita jawab. Jawabannya adalah orang kafir itu kenapa dikekalkan di neraka? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, seandainya orang-orang kafir itu uruddu, dikembalikan ke dunia, la'adu, pasti akan kembali kepada kekufuran. Jadi orang kafir di neraka kenapa dikekalkan? Sebab kalau dihidupkan ke bumi pasti kafir lagi. Lalu apa gunanya? Itu Al-Quran mengatakan lau ruddu la'adu lima nuhu'an. Kalau mereka dikembalikan pasti kafir lagi. Itu makanya dikekalkan aja di dalamnya. Nah, itulah jawaban para ulama. Ya, tentang kenapa orang kafir dikekalkan padahal dosa mereka hanya
15 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya karena orang kafir itu kalaupun balik ke dunia, dia nggak mungkin taubat, pasti kafir lagi. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.